Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu kembali di pembelajaran tema, khususnya di tema 5 subtema 1. Maaf, jangan subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian hari ini semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, Bapak akan lebih fokus ke muatan bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di tema 5 subtema 1, khususnya di PB1 halaman 10 sampai dengan 14, dan mungkin yang berikutnya di halaman 28 sampai dengan 30. Di sini di KD yang kita pelajari mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank, kantor pos, dan daftar. Ini kita lebih fokus ke formulir. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita? Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada pertanyaan, apa itu formulir? Nah, kalian mungkin berpikir formulir itu kertas kosong atau kertas yang sudah ada isinya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Ayo, silakan diingat-ingat dulu. Apakah pernah ya? Jangan pernah saya isi, pernah saya lakukan. Kemudian yang ketiga, apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Nah, sekarang diingat, apa saja jenis formulir ya yang pernah saya lihat? Pasti pernah. Oke, kita lanjut. Apa selanjutnya? Sekarang kita coba jawab. Apa itu formulir? Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data. Di dalam kertasnya ada data dan ada informasi yang bersifat tetap, dan juga bagian lain diisi dengan bagian tidak tetap. Yang bersifat tetap di sini bisa informasi, misalnya nama, ya. Kemudian yang tidak bersifat tetap apa? Bisa alamat. Kalau dia pindah-pindah alamat, ya bisa berubah. Kemudian tidak bersifat tetap, umur bisa berubah, ya. Apalagi yang tetap? Biasanya pendidikan. Nah, pendidikan kalau riwayat pendidikan. Tapi kalau riwayat pendidikannya lanjut sampai perguruan tinggi, biasanya berubah, ya. Oke, kita lanjut. Apa itu formulir? Nah, apa lagi yang dibahas? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Nah, tadi Bapak coba ingatkan kembali. Bapak yakin kalian sudah pernah mengisi formulir, ya. Kalau kalian mengingat aja kembali, pernah atau tidak? Kemudian di sini coba lihat, di sini ada contoh seperti formulir. Nah, ini ada yang diisi. Ini salah satu bentuk formulir, tapi ini bahasa Inggris sepertinya, ya. Oke, kita lanjut. University Enrollment Form. Ini formulir juga, ya. Kemudian apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Nah, kita sering menemukan beberapa jenis formulir. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat. Formulir apa saja? 1. Formulir pendaftaran. Nah, formulir ini digunakan pada saat akan mendaftar pada suatu kegiatan. Biasanya ada biodata, kemudian ada juga nama yang perlu diisi, kemudian tanggal lahir seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, tanggal lahir ini yang sifatnya bersifat tetap. Tidak mungkin tanggal lahir orang berubah-ubah, ya. Alamat. Nah, ini alamat yang tidak bersifat tetap. Kemudian nomor telepon, ini juga tidak bersifat tetap, ya. Kemudian ada keluarga. Nah, kalau keluarga ini ya bisa tetap juga, ya. Kemudian hobi. Nah, ini tergantung formulirnya isinya apa yang diminta. Kemudian minat, banyak sekali yang mau diisi. Dan sebagainya yang diperlukan untuk pendaftaran event atau komunitas tertentu. Nah, biasanya yang kita tahu formulir itu kita harus mengisi nama, biodata, dan yang kedua apa lagi?
Formulir slip tabungan. Nah, ini biasanya umumnya kita mau ngambil uang atau mau mengirimkan uang atau mau menabung. Nah, ini memasukkan uang ya, penarikan uang. Nah, ini ya formulir bank. Nah, artinya kalau kalian Bapak sudah tampilkan ini, mungkin kalian sudah ingat. Oh iya, saya pernah mengisi formulir. Oke. Kita lanjut. Formulir keanggotaan. Nah, ini biasanya biodatanya singkat. Kemudian ada tanda tangan pemilik. Nah, biodata singkat ini biasanya diperlukan untuk menjadi sebuah anggota komunitas tertentu ya. Nah, kalian bisa ingat apa saja formulir anggota yang pernah saya isi. Salah satu misalnya menjadi anggota kepramukaan itu juga formulir anggota. Anggota di sekolah apa lagi? Ada PMR, ada OSIS ya. Kalian nanti akan temukan kegiatan OSIS seperti apa ya. Kemudian berikutnya ada formulir nah ini daftar riwayat hidup atau biasa dikenal dengan kurikulum vitae, seperti nama, riwayat pekerjaan, ya, riwayat pendidikan, pengalaman sebelumnya, serta karya yang sudah pernah dihasilkan. Nah, di sini kita menjelaskan tentang data pribadi kita secara detail, ya, secara misalnya riwayat pendidikan dari SD, SMP, kemudian masuk ke SMA sampai masuk ke perguruan tinggi, kalau memang sampai kuliah, ya. Kemudian riwayat pekerjaan, ya, ini biasanya untuk kakak-kakak kita atau orang tua kita, ya. Kalau mereka sudah punya pengalaman biasanya mengisi. Nah, ini biasanya diminta biasanya untuk kepentingan pekerjaan, ya, biasanya diminta seperti ini. Kemudian yang kelima, formulir isian kartu atau wesel pos. Nah, kalian bisa langsung bayangkan wesel pos ke kantor pos ya. Kolom isian berupa biodata singkat dan alamat tujuan pos serta nama pengirim dan penerima. Kalau kita mengirim uang atau yang kita menerima uang, tentu alamat yang kita kirim itu harus jelas. Nah, ini juga biodata. Alamat yang akan kita tuju dan si pengirim juga harus jelas. Kenapa? Ketika alamat yang kita tuju tidak sampai, maka biasanya akan dikembalikan si pengirimnya. Nah, ketika alamat kita tidak jelas, ini akan berisiko tukang posnya akan kebingungan mau kemana mengembalikannya, ya. Nah, coba kita amati formulirnya ya. Nah, lihat di halaman berapa di bukunya tadi, halaman 10 dan seterusnya. Nah, ini contoh formulir, ini formulir A. Nah, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, ini yang di pembahasan awal kita kemarin ada seperti pameran ASEAN ya. Negara-negara anggota ASEAN masing-masing menunjukkan potensi daerahnya masing-masing. Nah, kemudian biasanya di anjungan-anjungan ada lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan pertunjukan. Nah, ketika ada lomba-lomba seperti ini, ya inilah salah satu formulir pendaftarannya. Misalnya kalau kita mau ikuti kegiatannya, harus ada identitas diri. Apa saja identitas diri itu? Ada nama lengkap, umur, kelas, alamat, kemudian ada kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah. Kalau ada kartu pelajarnya, silakan dimasukkan. Kemudian jenis lomba yang akan diikuti. Jangan salah, kalau di situ ada lomba, misalnya lomba mewarnai, kalian harus ikuti lomba mewarnai, jangan salah isi, ya. Kalau lomba mewarnai, ikuti lomba mewarnai, atau menggambar atau masak ke situ ya, masak-masakan, lomba jadi peserta apalah situ ya, lomba lari, silakan. Harus disesuaikan. Yang kedua, formulir B ini seperti apa? Nah, formulir B kita lihat formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini biasanya diadakan di sekolah. Nah, harus tetap ada nama, umur, kelas, nomor induk siswa, karena kegiatan di sekolah pasti ada nomor induk siswa. Kalau sekarang NISN, nomor induk siswa nasional. Jenis ekstrakurikuler yang diikuti apa? Pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, ini juga bentuk formulir ya. Dan klub sahabat pena siswa-siswi negara Asia. Nah, ini juga salah satu bentuk formulir. Oke. Ya, Bapak kira kalian semua sudah paham tentang materi kita hari ini, muatan bahasa Indonesia mengenai formulir. Oke. Demikian penyampaian dari Bapak.
Terima kasih, dan hari ini kalian cukup menyimak saja dan buat catatan untuk rangkuman hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.